Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Tujuan hidup dari seseorang dapat dimulai pada umur berapa saja, tergantung masing-masing orang sudah menentukan tujuan hidupnya. Karena tidak semua orang sudah merencanakan tujuan hidupnya dari awal. Karena tujuan hidup bisa berubah di dalam menjalani kehidupan. Adapun dengan mempunyai tujuan hidup, seseorang mempunyai kejelasan dan arah untuk kehidupannya. Perlu ada perencanaan dalam kehidupan supaya tujuan hidup dapat tercapai. Misalnya, ingin menjadi pengusaha, mulai dipelajari dan dipersiapkan bagaimana menjadi pengusaha dengan membuat perencanaan usaha atau bisnis plan. Mempersiapkan semua yang tertuang dalam bisnis plan tersebut untuk pelaksanaannya. Ingin menjadi ahli IT dengan sekolah dengan mengambil jurusan informatika atau komputer. Menjadi dokter spesialis mata, terlebih dahulu harus mempunyai pendidikan dokter. Selanjutnya mengambil spesialis mata. Juga untuk keahlian lainnya, perlu diambil pendidikan dan jurusan yang sesuai. Ini semua harus sesuai minat dan keinginan agar lebih nyaman dalam menjalankan kehidupan. Implementasi kehidupan dimulai ketika sudah mulai bekerja, baik sebagai pengusaha atau pekerja. Di sini proses untuk pencapaian tujuan hidup agak jelas terlihat. Apakah memungkinkan pencapaiannya? Khususnya yang mempunyai tujuan hidup dengan target materi, sebagai pekerja perlu mempelajari apakah di tempat bekerja ini memungkinkan naik karir, dapat gaji besar, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan untuk tercapai tujuan hidup tersebut. Bila tidak bisa mencapai tujuan hidup itu, mengapa? Dan bila bisa mencapai tujuan hidup tersebut, bagaimana caranya? Perlu dijabarkan secara detail dan rinci cara pencapaiannya. Apakah perlu pindah bekerja? Apabila untuk menabung dan berusaha lainnya tidak memungkinkan. Hal ini seperti ini wajib dipelajari seksama. Pada kondisi ini, perencanaan keuangan berperan besar di sini. Bagaimana harus menyisihkan pendapatan untuk ditabung dan sebagian untuk biaya kehidupan sehari-hari selama sebulan. Ini sesuatu keharusan. Lebih baik bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Wajib mengelola keuangan sendiri dengan baik dan benar. Selalu bisa menabung pendapatan yang diperoleh. Akan lebih baik dapat meningkatkan tabungan dengan usaha atau investasi yang tidak berisiko. Pengelolaan keuangan ini perlu diterapkan secara disiplin. Karena jumlah pendapatan setiap orang berbeda-beda. Hanya masing-masing orang yang bisa mengaturnya. Yang terpenting, mempunyai tabungan atau meningkatkan keuangan dari sebelumnya. Karir dan pendapatan yang semakin meningkat mempermudah untuk meningkatkan pendapatan. Untuk menabung atau investasi dengan jumlah yang lebih besar menjadi lebih mudah. Kelebihan uang atau materi dapat diinvestasikan dalam bentuk tanah, emas, kos-kosan, ruko untuk disewakan. Dapat juga investasi di reksadana, saham atau juga obligasi. Untuk investasi-investasi ini perlu dipelajari untung rugi serta faktor risiko. Semua ini dapat dipelajari. Mengingat media sosial sudah banyak menginformasikan mengenai materi tersebut. Ini untuk menghindari kerugian. Teruslah bekerja dengan baik dan menjalin hubungan baik dengan kenalan, relasi yang mungkin di masa yang akan datang dapat membantu. Jadi,
Dengan mempunyai kejelasan dan arah pada tujuan hidup, mempermudah implementasi pencapaian tujuan hidup. Yang terakhir dan terpenting dalam bekerja dan berusaha adalah selalu dan tetap berdoa minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa yang memberi rezeki kepada makhluknya. Demikianlah tayangan kami mengenai realita kehidupan. Mudah-mudahan dengan informasi ini menjadikan lebih baik dan bermanfaat. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa mensubscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.